Bu Bintang, ini saya coba bacakan supaya angkanya tidak salah ya. Karena dalam beberapa kesempatan Kementerian PPPA itu mengungkapkan kekerasan seksual pada anak, yaitu mendominasi kekerasan pada anak sepanjang Januari sampai Desember 2023. Jadi dari semua kekerasan, itu kekerasan seksual pada anak yang paling menonjol ya tahun lalu. Nah, pelecehan seksual merupakan fenomena yang sering terdengar di telinga masyarakat dan memiliki dampak yang serius secara individu maupun sosial. Jadi berdasarkan data dari Kementerian PPPA tadi, ada 29.883 jumlah kasus kekerasan, ini kekerasan secara umum, yang tercatat sepanjang 2023. Jadi dari jumlah itu tadi yang 29.883, ada 13.156 diantaranya merupakan kasus kekerasan seksual. Artinya jumlahnya tinggi sekali ya dibandingkan kekerasan-kekerasan yang lain pada anak. Nah, kalau secara umum Bu Bintang, tadi kan spesifik kita bicara kekerasan perempuan, kekerasan di perguruan tinggi, tapi secara umum ya kekerasan seksual itu bagaimana gambarannya? Nah, kalau secara gambaran umum memang belakangan ini kita sangat miris ya mendengar kekerasan walaupun ini sudah ramai di media sosial yang harusnya anak-anak kita aman dan nyaman berada di pendidikan, baik itu di satuan pendidikan formal apalagi di satuan pendidikan berasrama berbasis agama. Nah, ini kan banyak sekali kekerasan-kekerasan terjadi kepada anak-anak kita yang harusnya mereka aman dan nyaman di tempat tersebut. Nah, di sanalah mereka mengalami kekerasan dan kami mendampingi kasus ini yang kami bicarakan juga karena ketika kita bicara kekerasan akan menjadi penting kita tidak hanya menyelesaikan di hilir. Hulunya menjadi penting berkaitan dengan pencegahan. Nah, siapa yang harus melakukan kalau kita bicara kekerasan ini? Kita semua harus hadir. Tidak harus kami saja di kementerian ini, makanya kami mengajak semua kementerian lembaga, ya katakanlah di pendidikan berasrama berbasis agama, bagaimana hadirnya Kementerian Agama untuk melakukan pengawasan atau monitoring. Kalau kita bicara anak, itu kan bisa laki dan perempuan. Betul. Nah, kalau kasus pelecehan seksual atau kekerasan seksual pada anak laki-laki, fenomenanya seperti apa belakangan ini? Kita melihat memang ketika kita bicara persentase, kalau korban pasti lebih banyak perempuan yang menjadi korban daripada laki-laki. Tapi jangan kita abai. Kita harus melindungi juga anak-anak laki-laki kita karena banyak kasus-kasus yang terjadi selain kekerasan fisik, bullying, kekerasan seksual itu juga terjadi kepada anak laki-laki. Makanya menjadi penting bagi orang tua dimanapun anak-anak kita berada, pemantauan kemudian itu akan menjadi penting juga, jangan dilepas begitu saja. Kalau kita bicara anak itu, anak usia berapa yang rentan terhadap kekerasan seksual? Apakah ada data atau angka? Kalau kita bicara rentan, sekarang kasus yang terlaporkan 3 tahun pun itu anak-anak mengalami kekerasan yang kami dampingi juga yang dilakukan oleh ayah kandungnya, ada oleh ayah sambungnya. Tapi kalau berdasarkan data yang masuk di kami, kalau laporan Simponi PPA, memang yang tertinggi itu adalah rentan anak perempuan di usia SMA karena mereka sudah berani melapor karena data di kami kan data yang terlaporkan.